Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat ya. Kali ini kakak akan menjelaskan tentang persen. Pernahkah kalian melihat lambang seperti ini saat berbelanja? Nah, itu adalah lambang persen. Persen adalah bentuk pecahan dengan penyebut 100. Persen dilambangkan dengan simbol seperti ini. Nah, contohnya 50/100. Ditulis 50%. Kemudian 20/100. Ditulis 20%. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, contohnya kakak punya pecahan 1/10. Nah, perhatikan penyebutnya. Penyebutnya berapa? 10. Nah, penyebut ini kita ubah menjadi 100. Caranya dengan dikalikan. 10 dikali berapa ya? Biar hasilnya 100. Nah, 10 dikali 10 agar hasilnya 100. Apabila penyebutnya dikali 10, pembilangnya juga dikali 10. Nah, ayo kita hitung. 1 dikali 10. Hasilnya 10. Kemudian 10 dikali 10 hasilnya yaitu 100. Nah, hasilnya 10/100. Lalu kita tulis dalam bentuk persen menjadi 10%. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dan sebaliknya. Sebelumnya kalian pasti sudah tahu kan pecahan biasa itu apa? Ya, pecahan biasa itu adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut berupa bilangan bulat. Contohnya seperti 1/2, 2/4, 2/5, 3/5, dan sebagainya. Bagaimana dengan pecahan desimal? Apakah kalian tahu pecahan desimal itu apa? Ya, bentuk pecahan desimal merupakan bentuk pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Bentuk desimal dapat diperoleh dari pembagian antara pembilang dan penyebut. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Contohnya seperti 2,5, 3,4, 1,3, dan sebagainya. Sebelum kakak menjelaskan cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dan sebaliknya, kakak akan menjelaskan konsep dasar bilangan desimal. Di sini kakak memiliki angka 0,125. Kakak ingin tanya, apakah kalian tahu angka 0 ini merupakan angka apa? Ya, angka 0 ini adalah merupakan angka satuan. Angka 1 setelah angka koma. Angka pertama setelah angka koma ini merupakan angka 1/100, 1/10. Sedangkan angka 2 setelah koma, angka kedua ini merupakan angka 1/100. Angka 5, angka ketiga setelah koma, ini merupakan angka 1/1000. Ini merupakan kelipatan dari 10. Kelipatan dari 10. Tanda koma ini
ini merupakan tanda desimal untuk bilangan bulat dan pecahannya. Misalnya kakak punya contoh lagi 0,3. 0 ini merupakan angka satuan, sedangkan 3 setelah koma ini merupakan sepersepuluhan. Contoh lain lagi, misal 0,26. Ya, sama. Angka 0 ini merupakan angka satuan. Sedangkan ini karena dua angka di belakang koma, maka ini 1/100. Perlu diingat, jika ada satu angka di belakang koma, maka itu merupakan 1/10. Jika ada dua angka di belakang koma, maka itu merupakan 1/100. Jika ada 3 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma ini merupakan 1/1000. Jika bentuk pecahan bisa disederhanakan, maka ini perlu disederhanakan ya. Misal contohnya 2/10. 2/10 ini karena 10 nolnya ada 1, maka di belakang koma hanya ada satu angka. Kita buat polanya dulu ya. Satu angka. Nah, di sini kita langsung salin aja angka 2. Nah, karena per 10, maka di belakang komanya ada satu angka dan di depan angka 2 sini tidak ada angka, maka kita tulis angka 0 di sini. Jadi hasilnya 0,2. Contoh lain lagi, 2/100. Karena angka 0-nya ada 2, maka di belakang koma ada 2 angka. Nah, kita salin angka 2 ditaruh di paling belakang. Di depan angka 2 tidak ada angka, maka kita tulis angka 0, dan di sini kita tulis angka 0. Jadi 2/100 itu desimalnya 0,02. Bagaimana jika per 1000? Contohnya 2/1000. Nah, 1/1000 ini berarti kita buat polanya 3 angka di belakang koma. Kita tulis angka 2 ini, kita salin, kita pindahkan paling belakang. Nah, di depan angka 2 sudah tidak ada angka lagi, maka kita tulis 0, di sini 0, dan di depan koma 0. Jadi 2/1000 itu desimalnya 0,002. Sebenarnya ada 2 cara untuk mengubah pecahan ke bentuk desimal. 2 cara. Yang pertama, membagi pembilang dengan penyebut. Contohnya, yang pertama 1/2. 1/2 ini kita bisa bagi 1 dibagi 2. Kita bisa menggunakan akar. Di sini kita tulis 1, sini 2. Nah, 1 dibagi 2.
Karena tidak bisa, maka kita tambahkan angka 0. Di sini kita tulis angka 0, kasih koma. 10 dibagi 2 itu hasilnya 5. Lalu 5 dikali 2 10. Maka habis. Jadi hasilnya adalah 0,5. Contoh yang kedua, ada 3/5. 3 dibagi 5. Sini 3, di sini 5. 3 dibagi 5. Karena tidak bisa, maka kita kasih 0 di sini. Kita tulis 0, 30 dibagi 5. 6 kali 5 30, hasilnya 0. Jadi 3 dibagi 5 hasilnya 0,6. Cara yang kedua, mengubah penyebut menjadi 10, 100 atau 1000. Cara kedua ini dapat berlaku pada penyebut yang dapat dikalikan suatu bilangan dan hasilnya 10, 100 atau 1000 dan seterusnya. Contohnya seperti 2, 4, 5 dan lainnya. Namun, jika penyebut tidak dapat dikalikan dengan bilangan berapapun, yang hasilnya 10, 100, atau 1000, dapat menggunakan cara yang pertama, membagi pembilang dengan penyebut. Oke, kita langsung contoh yang kedua. Contohnya, kakak punya angka 1/2, yang nomor 2 3/5, yang nomor 3 1/4. Kalau kita sudah tahu konsepnya, maka kita akan mudah dalam mengerjakannya. Misal dari 2 ini kita bisa membuat penyebutnya menjadi 10, 100 atau 1000. Kita cari yang mudah saja, kita buat penyebutnya 10 karena dia bisa dibuat penyebutnya 10. 2 dikali berapa agar hasilnya 10? Dikali 5. Lalu yang atas juga dikali 5. 5 kali 1 5. Jadi karena ada 0, 1, maka di belakang koma hanya ada satu angka, 5. Jadi kita salin angka 5. Di depan angka 5 tidak ada angka, maka kita tulis 0. Jadi hasilnya adalah 0,5. Yang kedua, 5 ini kita bisa mengubah penyebut menjadi 10. Kita cari yang mudah saja, 10 berarti dikali 2, yang atas juga dikali 2. 3 kali 2 6. Jadi hasilnya satu angka di belakang koma, 6 kita pindahkan, berarti depan angka 6 0. Jadi hasilnya adalah 0,6. Yang ketiga, ini jika kita buat penyebutnya 10 tidak bisa, jadi kita coba 100. 4 dikali berapa yang hasilnya 100? Kali 25. Jadi 1 dikali 25 adalah 25.
Karena ini dua angka di belakang koma, maka di sini kita tulisnya dua angka di belakang koma. Kita tulis 5, 2. Di depan angka 2 tidak ada angka, berarti kita tulis 0. Jadi 1/4 itu sama dengan 0,25. Yang selanjutnya, merubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Untuk mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa ini juga cukup mudah ya jika kalian tahu konsepnya. Misal contohnya ini 1 0,4, kedua 3,5, yang ketiga 0,24, keempat 0,165. Tadi kan kakak sudah jelaskan, jika satu angka di belakang koma, maka itu 1/10. Jadi di sini kita tulis 10. Angka 4 ini kita taruh di sini. Jadi 0,4 ini merupakan 4/10. Bagaimana jika 3,5? Ini satu angka di belakang koma, jadi ini juga 1/10. Kalau 1/10 ini kan merupakan satuan, ini merupakan per 10. Berarti kita langsung pindahkan aja ke sini. Jadi kita tulis 35/10. Ini bisa kita kecilkan ya. Kita bagi 5. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. Sini 2, ini 7. Nah, jadi 7,5. Ini juga. Ini sama-sama kita sederhanakan, kita bagi 2. Ini 5, ini 2. Sekarang 0,24. Ada dua angka di belakang koma. Kalau dua angka di belakang koma itu tadi yang kakak jelaskan berarti per berapa? Iya benar, per 100. Berarti kita tulis per 100. Langsung kita pindahkan aja angkanya. 24. Jadi 0,24 itu adalah 24/100 jika dibuat ke pecahan biasa. Sekarang yang nomor 4. Ada 3 angka di belakang koma, 0,165. Berarti jika 3 angka berarti ini per 1000. Tinggal kita salin ini angkanya. Kita tulis 165. Jadi 0,165 jika dibuat ke pecahan biasa maka sama dengan 165/1000. Jika bisa disederhanakan maka disederhanakan ya. Mungkin itu saja penjelasan dari kakak.